Chapter 901, Pretend to be True and False. Hai. Di dekat paviliun danau yang tenang, Bai Li Jingwei dan Sang Guan Feiyun duduk di antara mereka. Meja batu dengan diameter setengah meter di depannya sudah diisi dengan makanan lezat dan sirup. Mereka berdua minum ke danau dengan cara ini, mengagumi danau dan pegunungan. Ombaknya bersinar, tetapi mereka juga sangat santai. Tiba-tiba, ada suara menerobos langit. Bai Li Jingwei mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan sepotong batu giok zamrud sudah ada di tangannya, memancarkan cahaya biru yang menarik. Sang Guan Feiyun mengangkat matanya dan melirik dengan ringan, dan tidak bisa menahan tawa keras, hehehe. Berita datang begitu cepat. Ya, harus kukatakan, keponakanmu, Master Sword King, benar-benar sangat efisien, hehehe. Dia memandang Sang Guan Feiyun dengan tatapan lucu. Dan Bai Li Jingwei juga tertawa. Sambil berjabat tangan dengan sembrono, Sang Guan Feiyun bergumam, bukan karena dia efisien, itu kakak laki-lakiku yang terlalu cemas, atau dalam kata-kata Perdana Menteri, itu terlalu serakah. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu keriting? Sudahkah Anda membuat rencana? Begitu kata-kata itu keluar, keduanya saling memandang lagi, dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak dari langit. Tawa itu penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Segera setelah itu, Bai Li Jingwei melihat lebih dekat isi batu giok, tetapi pada awalnya dia masih sedikit mengangguk dan tersenyum puas, tetapi semakin dia melihatnya, semakin bingung dia. Dan bahkan murid ganda mengungkapkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa kebingungan datang, dan alisnya sangat berkerut, seolah-olah wajahnya ditutupi dengan ketidakpahaman. Ada apa, Tuan Perdana Menteri? Apakah ada masalah? Sang Guan Feixiong, tunggu kami 3 hari setelah kami pergi. Hei, itu tidak cukup. Kantung-kantung telah diletakkan. Ketika mereka siap untuk mengebor, apakah ada sesuatu yang tidak dapat Anda letakkan, Tuan Perdana Menteri? Melihat penampilan Bai Li Jingwei, Sang Guan Feiyun agak bingung pada awalnya. Tetapi mendengar setelah isi dari batu giok ini tergelincir, dia melambaikan tangannya dengan ceroboh dan tertawa terbahak-bahak. Warna keraguan masih tercampur di antara kedua alis, dan Bai Li Jingwei bergumam, rencana Sang Guan Feiyun adalah bahwa tuan keluarga akan menyerang paviliun air Lang Huan. Dan mengirim 3 percandian terkuat untuk diam-diam menyerang tempat tidur Anda. Pergilah tidur dan bunuh kamu. Jika kamu bisa mendapatkan yang terbaik, tetapi jika kamu gagal, kamu bisa menghentikan langkahmu, jadi kamu tidak bisa menghentikan mereka dari memenangkan pedang langit. Ini indah. Dengan senyum dingin, Sang Guan Feiyun tidak peduli, dan matanya dipenuhi dengan esensi yang menakutkan. Mereka ingin mencari bantuan. Kemudian pria tua itu hanya meletakkan 2 kantong, dan di tempat lelaki tua itu tidur, berpakaian seorang tuan untuk mengikat lelaki tua. Duduklah sendiri, di paviliun Lang Sui, baringkan ribuan tentara dan kuda di bawah komando Tuan Perdana Menteri, dan saudara dan membantu duduk di dekat. Kedua Raja Pedang bersama-sama merawat mereka, menjaga mereka datang dan pergi, hahaha. Meliriknya dalam-dalam, Bai Li Jingwei mengangguk sedikit, tetapi kekhawatiran antara alis dan alis tidak berkurang, itu mengatakan, tapi itu agak aneh. Tuan Perdana Menteri, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah dengan rencananya, hanya beberapa detail yang salah. Kilatan mata halus terlintas di matanya, dan giok-giok perlahan diserahkan kepada Sang Guan Feiyun. Berkata dengan ringan, Raja Pedang Feiyun, datang dan lihatlah ketika Sang Guan Yulin kembali ke giok-giok. Peta topografi kasar istana. Setelah mengambil giok-giok itu, mata Sang Guan Feiyun juga menjadi curiga, dan dia merasa bingung untuk sementara waktu. Bukankah peta topografi membiarkan Tuan kuno mengambilnya kembali? Apa bagusnya ini? Apakah raja ini masih tidak tahu topografinya? 3 hari kemudian, keluarga Master Sang Guan dibagi menjadi 2 tindakan. Sang Guan Feixiong memimpin sekelompok besar pria dan wanita, menyerbu timur Istana Wang, paviliun Lang Huasui, dan menyambar pedang langit. 3 suku kota menyembah dan secara diam-diam menyerang Raja Pedang Utara. Berbaring, satu untuk membunuh, yang lain untuk menghentikan musuh, untuk membantu pengurus rumah tangga berhasil. Sang Guan Feiyun membacakan isi giok-giok dengan keras, tapi tiba-tiba mandek, alisnya berkerut dalam, dan kemudian melihat sketsa itu, dia akhirnya tampak bingung dan berkata, Paviliun Lang Huan Sui yang paling timur? Paviliun ke Sui, di sebelah barat Istana Raja, kamar tidur Raja paling utara terletak? Tapi kamar tidur Raja terletak di sebelah tenggara. Peta ini, ada apa ini? Dengan keraguan yang dalam di matanya, Bai Li Jingwei juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Peta ini berasal dari Sang Guan Yulin. Cukup beralasan bahwa dia tidak boleh berbohong kepada kita, atau bahkan jika dia berbohong, dia tidak akan mengambilnya. Hal-hal yang jelas seperti itu ada pada kita. Dia tidak tahu apa-apa tentang Feiyun Wangfu,
dan kita lebih akrab darinya. Yah, hanya ada satu jawaban. Peta yang dia tahu dari Sangguan Feixiong adalah yang palsu ini. Titik. Keluarga Sangguan punya peta palsu? Apa, palsu? Tanpa diduga, Sangguan Feiyun tampak tidak bisa dijelaskan, bagaimana mungkin itu palsu? Apakah itu Master kuno memberi keluarga Sangguan peta palsu? Tapi mengapa dia melakukan ini? Alisnya sangat mengernyit, dan ratusan mil garis lintang dan bujur juga tidak bisa dimengerti. Masuk akal bahwa Gu Yifan bersandar pada keluarga Sangguan untuk menerbangkan Huang Tengda dan mengandalkan pohon-pohon besar untuk masuk angin. Tetapi sekarang, dia memberikan peta palsu kepada orang lain, sehingga rencana mereka gagal, dan segera berubah dari pahlawan menjadi orang berdosa. Mungkinkah dia telah memutuskan untuk menjadi alkemis kerajaan bintang pedang, dan telah menarik garis dengan keluarga Sangguan? Tapi ini tidak masuk akal. Jika begitu, dia harus segera menyusul Guan Feiyun untuk pertarungan mereka dan menggunakan peta palsu untuk memusnahkan keluarga Sangguan, yang merupakan prestasi besar. Karena Anda ingin mengkhianati, Anda harus mengkhianati secara menyeluruh. Tidak baik bagi siapapun untuk acuh tak acuh seperti ini. Meskipun keluarga Sangguan akan kosong karena peta palsu ini, kehilangan mutlak tidak besar, dan karena kegagalan kedua, rumput ketakutan, dan tidak ada kesempatan untuk merampok istana kerajaan. Keluarga Sangguan pasti akan membenci orang-orang kuno. Di sisi istana, asal-usul peta palsu tidak diketahui sama sekali, dan Tuan Kuno juga tidak akan diberi imbalan atas jasa-jasanya. Dalam hal ini, kedua belah pihak bukan manusia, dan kedua belah pihak tidak senang. Mengapa repot-repot? Bahkan jika dia adalah Perdana Menteri Kerajaan, ratusan mil garis lintang dan bujur, menghadapi situasi ini, dia tidak bisa menebak tahu, yang belum lagi Sangguan Feiyun. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Baili Jingwei berfluktuasi untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berteriak dan memerintahkan, siapa yang peduli dengan pergerakan Tuan Kuno di rumah, panggil aku. Ya, begitu suara itu jatuh. Seseorang berteriak di luar pintu dan pergi untuk berbicara. Setelah beberapa saat, kedua penjaga kerajaan datang ke Baili Jingwei dan membungkuk kepada mereka, mengatakan, berpartisipasi dalam Perdana Menteri, Master Sword King. Saya tidak tahu apa yang terjadi untuk memanggil mereka berdua. Gerakan Tuan Gu di istana beberapa hari terakhir ini telah diawasi oleh kalian berdua? Ya, sesuai dengan perintah pangeran. Aku akan menunggu untuk mati untuk melindungi keselamatan Tuan Gu, dan tetap di langkah. Jadi, apa yang mencurigakan tentang Tuan Gu baru-baru ini? Mata Baili Jingwei melintas. Dan mereka mengeluarkan suara. Keduanya mendengarkan, tetapi mereka membeku, alis mereka dalam, mata mereka penuh keraguan, dan bergumam, mencurigai. Memang ada banyak yang mencurigakan, sebagai contoh, dia sering bertanya tentang jalan ke Langhuan Pavilion dan halaman Master Sword King. Dia juga bertanya beberapa kali. Mereka semua adalah tempat terlarang di istana kerajaan. Kadang-kadang ketika Tuan dan Perdana Menteri pergi, kita sering membiarkan kita membawanya ke. Oke, kita semua tahu, apakah ada yang lain? Melambaikan tangannya dengan tidak sabar, Sangguan Feiyun ragu-ragu. Bukankah itu yang dilakukan Gu Yifan di peta, disetujui oleh Lao Su, apa masalahnya? Tapi Baili Jingwei menggelengkan alisnya, dan segera mendengar goyangan, dan melambai dengan cemas, tunggu, katamu. Dia sering bertanya padamu, apa artinya? Perdana Menteri Senior, apa yang meragukan? Seorang mata-mata, dia tidak bertanya. Namun, kami telah membawanya ke tempat-tempat ini, mengapa ia harus menanyakannya lagi? Atau menanyakannya 3 kali atau 5 kali? Sangguan Feiyun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ia tidak peduli, tetapi Baili Jingwei adalah tatapan tegas. Buat suara. Tanpa diduga, Sangguan Feiyun berpikir sedikit, dan juga menunjukkan tatapan bingung. Iya, anak ini bertanya apa yang telah ia lakukan berkali-kali, karena takut ia tidak akan diekspos. Kami secara pribadi telah membawanya berkeliling untuk tur. Mengapa tidak melakukannya lagi, menurut kami? Tanpa sadar di depannya, Sangguan Feiyun juga memikirkan sesuatu, menatap Baili Jingwei. Baili Jingwei menatap kedua penjaga itu, tidak bergerak. Jatuh dalam pemikiran yang dalam, seorang penjaga berpikir untuk waktu yang lama sebelum mengerutkan kening, Tuan Gu benar-benar aneh. Dia sering memberitahu kita bahwa dia pergi ke pavilion Langhuan Sui untuk melihatnya, tetapi dia baru saja muncul di barak militer. Katakanlah istana ini terlalu besar. Oke, begitu, mari kita turun. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Baili Jingwei telah mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan membuat suara lemah. Wajahnya penuh dengan kebingungan, dan kedua penjaga itu tidak berani berbicara, dan membungkuk dan memberi hormat, jadi itu berlanjut. Kemudian Baili Jingwei tersenyum tak berdaya dan memandang Sangguan Feiyun,
berkata, Tuan Jianwang, apakah Anda mengerti? Tentu saja. Gadis ini gila. Wajah itu tidak bisa membantu tetapi dengan keras memompa, Sangguan Feiyun juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, meratapi, Yang bisa memikirkan jenius alkimia peringkat 11, sebenarnya bodoh, dan ia juga telah menjadi mata-mata. Haha, Lu Qi adalah mata-mata. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran kepala sapi peta salah dengan mulut kuda. Sisi timur bergerak ke sisi barat dan sisi selatan ke sisi utara. Jika Sangguan Fei Xiong tahu bahwa peta mereka dibuat oleh orang seperti itu. Jika Anda ingin memuntahkan darah hidup-hidup, hahaha. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Bai Li Jingwei tertawa tidak bertanggung jawab. Hei, tidak ada yang sempurna, Tuan Gu seperti ditangkap dan kuat. Mereka ditangkap oleh mereka sebagai mata-mata. Mereka sangat amatir, membuat kesalahan kecil tidak bisa dihindari, hahaha. Kesalahan kecil. Pengenalan arah seperti ini, aku takut bahkan orang biasa pun tidak sebaik ini. Sangguan Feiyun menyeringai di mulutnya dengan mencibir, tetapi segera, mengerutkan kening, serius, namun. Kau benar-benar berpikir apakah dia Lupin? Lupin dengan alkemis peringkat 11? Alis berkedip sedikit, Bai Li Jingwei memandangi warna pertanyaannya, tetapi dia terdiam beberapa saat, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, setidaknya untuk sekarang. Aku tidak punya alasan lain untuk menjelaskan semua ini, perlakukan saja dia sebagai nafsu. Jadi, rencana kita, itu masih dilakukan, tetapi berbeda dari sebelumnya, kita harus berbaris sesuai dengan peta palsu ini. Ada pandangan sekilas di mata. Dan senyum jahat yang sedikit bersemangat di sudut mulut Bai Li Jingwei, itu benar dan salah. Meskipun peta itu palsu, tetapi orang-orang di keluarga Sangguan adalah sama, hahaha. Melihat lebih dalam padanya, Sangguan Feiyun juga sedikit mengangguk. Awalnya, Raja ingin memindahkan Chong Tianjian ke tempat lain untuk menghindari medan perang karena asuransi. Tetapi karena peta ini palsu, itu tidak perlu. Petik 2. Chapter 902, Eve of the Right. Ayah, akankah mereka benar-benar menarik medan perang ke tempat lain? Di malam hari, gelap seperti tinta, dan bulan yang cerah menyinari cahaya bulan yang dingin di bumi. Membuat langit dan bumi lebih dingin. Tetapi di bawah malam, cahaya lilin redup di setiap rumah tangga menambahkan sedikit kehangatan pada malam yang dingin ini. Gu Santong bertelanjang kaki, berbaring di tempat tidur yang hangat, matanya tertuju pada lampu minyak, terus-menerus menyeka pedang sihirnya Zuofan, sebuah suara yang tenang. Sebuah lengkungan aneh melintasi sudut mulutnya, Zuofan tidak bisa menahan cibiran, dan berkata pelan, tentu saja, sekarang tindakan Feiyun Wangfu tergantung pada aksi rumah Sangguan. Dan aksi rumah Sangguan diinduksi oleh peta saya. Tetapi pada saat ini, peta berhasil dikembalikan ke Feiyun Wangfu. Hahaha. Dengan cara ini, semua tindakan kedua sisi kuda dikendalikan, saya akan membiarkan mereka bertarung, dimanapun mereka bermain, saya tidak bisa membantu mereka. Dengan kilatan di matanya, Zuofan tersenyum percaya diri, jenis kepercayaan yang benar-benar mengendalikan situasi keseluruhan. Apa yang akan kita lakukan setelah itu? Dia melirik ke arahnya, dan 3 mata rantai kuno berputar, bergumam, setelah kita meletakkan susunan drainase di paviliun Nagang Sui. Akankah kita membantu keluarga Sangguan untuk keluar dari itu lagi? Menyipitkan mata memandangnya dengan ringan, Zuofan tidak bisa menahan senyum, matanya masih tertuju pada pedang sihirnya. Dengan dingin berkata, apakah mereka, kita hanya melakukan hal kita sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa, jangan sampai ada banyak cabang. Kali ini 2 Raja Pedang dari Istana Feiyun ditambah tembakan kepresidenan, kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan keluarga Sangguan. Saya meminjam informasi Sangguan Yulin dan menyebarkan informasi palsu untuk menyebarkan pasukan mereka. Keluarga Sangguan memiliki kesempatan untuk bernapas. Namun, itu tidak akan memakan waktu lama. Sampai Tuan di bawah selimut Sangguan Feiyun tidak menemukan orang kuat yang disebut penggerebek rahasia, Sangguan Yulin, berita palsu yang khusus dirilis untukku. Jebakan di bawah kain segera runtuh. Pada saat itu, kedua pihak bergabung bersama. Keluarga Sangguan akan dikalahkan, dan mungkin tidak perlu seluruh pasukan dimusnahkan. Namun, pemusnahan mereka adalah untuk mendapatkan cukup waktu bagi kita untuk mengatur, termasuk perjuangan sekarat terakhir. Hei, itu adalah kematian mereka. Sudut mulutnya sedikit miring, Zuofan menunjukkan senyum aneh, seperti seorang tiran dengan pedang yang berdiri di atas sejuta kerangka. Menggunakan darah dunia untuk menulis hidupnya dengan prestasi hebat. Baru saja mendengar rencananya, Santong kuno menghela nafas sedikit dan diam lagi. Telapak tangan yang menyeka pedang sihir itu sedikit lamban.
Zuo Fan mendongak, dan dia tampaknya melihat bahwa pasangan Xiao Sanzi rendah, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tetapi itu tidak seburuk sebelumnya, tetapi itu menunjukkan dewa yang pengasih. Guang tersenyum ringan, oke, saya tahu Anda tidak suka bergaul dengan para vonis ini, dan Anda juga mulai bosan di dunia ini. Anda ingin pergi lebih awal. Lagi pula, hanya 3 hari, dan akan segera datang. Setelah 3 hari, sesuai dengan rencana Sangguan Fei Xiong, tuan keluarga Sangguan menyerang istana, dan generasi muda dipindahkan, lalu kau akan pergi bersama mereka. Mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, dan kemudian pergi ke tempat yang kita katakan baik tunggu aku. Jangan lupa jejak yang kita tinggalkan sebelum kita datang ke kota Feiyun. Kixing menendang pertempuran, hehehehe. Maksudnya, hanya kita berdua yang bisa bertahan saat ini, membuka jalan dengan kehidupan semua orang lain. Di depan mata, Titua itu bergumam. Namun, Zuo Fan tidak mendengarnya, masih menyeka pedang sihirnya dengan penuh minat, memikirkan saat ia melangkah ke jalan pedang di masa depan. Ketuk-ketukan. Tiba-tiba, ketukan tumpul di pintu terdengar, dan telapak tangan Zuo Fan yang menyeka pedang sihir berhenti tiba-tiba. Dia mendongak dan menatap dengan dingin, siapa? Ini aku. Suara wanita cantik keluar. Zuo Fan tahu pada sidang pertama, dan Sangguan Qingyan datang lagi, Tuan Gu. Saya ingin tahu apakah Anda bebas pada saat ini? Sudah terlambat, apa yang dilakukan bayi perempuan ini? Dengan pandangan bingung pada 3 tautan kuno, Zuo Fan bingung, tetapi dia tidak berani mengabaikannya, jadi dia buru-buru berjalan ke pintu, ayo, tunggu. Dengan mencicit, pintu terbuka. Zuo Fan menatap wajah lembut ini, dan tidak bisa menahan tawa, hei, sangat terlambat, mengapa kamu di sini? Apakah Xiao Sanzi tertidur? Menatap ruangan, Sangguan berkata dengan misterius. Mata berkedip-kedip, Zuo Fan tidak tahu harus berkata apa, dan tertawa kecil, nak, aku sudah tertidur, aku tidak tahu apakah kamu mau ikut aku. Namun, sebelum Zuo Fan selesai berbicara, Sangguan Qingyan sudah menarik lengannya dan berjalan langsung ke halaman belakang. Kemudian dia datang ke sudut terpencil dan melihat tidak ada yang pergi dan kanan sebelum dia diyakinkan, oke, tidak ada yang mengganggu kita di sini. Tidak ada yang mengganggu. Tanpa sadar, Zuo Fan menatap pipinya yang bersih tercermin dalam cahaya bulan, tiba-tiba kehilangan tawa, menggosok telapak tangannya dengan malu, dan bergumam, gadis Sangguan. Pertama-tama kamu mengkonfirmasi bahwa Xiao Sanzi sedang tidur. Saya juga diundang ke tempat sepi seperti itu. Hehehe, saya benar-benar tersanjung. Meskipun saya tahu pesonaku, itu memang sedikit menarik, beberapa gadis besar mudah mengendalikan diri. Tetapi bagaimanapun caranya, saya juga punya suami, ada laki-laki dengan anak. Tetapi bukan jenis lelaki kasual. Tentu saja, jika Anda bersedia membiarkan saya menjadi santai, itu tidak mungkin, ya. Namun, sebelum Zuo Fan selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan sakit di hatinya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa kemudian, menjerit. Ketika saya melihat ke bawah, saya melihat bahwa saya tidak tahu kapan, Sangguan Qingyan sudah menjepit daging halus di pahanya, dan ada perkelahian. Tanpa sadar, Zuo Fan dengan cepat melambaikan tangannya, dibebaskan dari cakar iblisnya, dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang membuatmu bicara omong kosong? Mau tak mau bersenandung, Sangguan Qingyan tidak bisa membantu tetapi memelototinya dengan keras, memarahi, awalnya. Gadis itu ada hubungannya dengan Anda malam ini, yang pernah berpikir Anda penuh dengan pikiran ceroboh. Jika Anda bisa mengatakan bahwa Anda memiliki 4 kata dari suami seorang wanita, gadis ini tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, Zuo Fan tidak peduli tentang itu, jangan latihan keluarga Sangguan Anda hanya menggunakan kultivasi ganda untuk meringankan roh jahat. Apa artinya menjadi tinggi? Tampaknya pamannya bukan seorang suami, itu karena keluarga Sangguan semua laki-laki seperti itu, jadi aku yang paling tidak terlihat. Mengangkat lengannya dengan keras. Sangguan Qingyan mengayunkan tinjunya untuk waktu yang lama, tetapi dia mengeluarkan kemarahan yang marah, dan meletakkan giginya, berkata, lupakan, jangan disebutkan. Tapi kamu harus menemukan istrimu di masa depan, dengan sepenuh hati perlakukan dia, jangan bolak-balik, sakit hatinya. Tubuh tidak bisa membantu tetapi terkejut, wajah Zuo Fan sedikit tenggelam, ada apa denganmu lagi? Itu benar-benar tidak masalah bagiku, aku hanya... Kuharap begitu, meliriknya dalam-dalam, Sangguan Qingyan hanya bisa menghela nafas, Youyu berkata, besok kamu akan pergi ke Sword Star Emperor dengan ratusan mil garis lintang dan bujur. Dan aku tidak tahu kapan kita akan melihatmu lagi. Tapi yakinlah, aku akan merawat dengan baik tunggu putra ketiga, lalu coba cari ibunya,
dan akhirnya kirim mereka kembali untuk menyatukan kembali keluargamu. Tetapi pada saat itu, aku masih berharap bahwa setelah kamu berkembang, tidak ada wanita lain di sekitarmu. Alice mengerutkan kening. Zuo Fan menatapnya dengan cermat, curiga. Apa maksudmu? Apakah pamanmu ingin membawaku ke Dongzu? Ya, ayahku memang menjanjikan itu padamu sebelumnya. Tapi sekarang... Haha, dengan senyum pahit, Sangguan Qingyan juga agak tak berdaya, semuanya berubah dengan cepat. Ayahku, dia adalah pemilik Sangguan, dan kadang-kadang dia harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan keluarganya. Jika kamu adalah orang yang hanya meminjam rumah untuk menyembunyikan kami, ayah saya membawa Anda kembali ke keluarga, yang juga omong-omong. Tapi sekarang berbeda. Anda adalah tamu ratusan mil garis lintang dan bujur, dan mereka digunakan kembali secara mendalam. Terutama kali ini, membantu keluarga untuk merumuskan rencana serangan, jadi keluarga. Dengan mengatakan itu, Sangguan Qingyan agak sulit untuk membuka giginya, tetapi dia masih mengertakkan giginya dan berkata, jadi mereka memutuskan untuk menggunakan kamu sebagai anak yang hidup dan mati. Hidup dan mati, iya, hidup itu baik, dan kematian ditinggalkan. Ada sedikit kesedihan di wajahnya. Dan asap ringan Sangguan dengan pelan berkata, kamu juga tahu bahwa 3 hari setelah kamu berangkat dengan garis lintang dan garis bujur, ayahku dan mereka akan melancarkan serangan. Tidak peduli apakah serangan itu berhasil atau tidak, hasilnya hanya 2. Pertama, mereka menemukan bahwa peta Wangfu dikirim oleh Anda, dan berakhir di tempat yang berbeda. Kedua, bahwa bujur dan lintang masih menambah senjata Anda, maka Anda akan diperlakukan sebagai karya baik keluarga Sangguan, akan selalu disimpan di Zhongzhou untuk melakukan respons internal. Apa? Paman tidak mengatakan bahwa dia akan menjemputku setelah serangan itu berhasil? Perlahan menggelengkan kepalanya, asap ringan Sangguan tersenyum pahit, lalu bagaimana mungkin, Baili Jingwei? Perdana Menteri Kekaisaran, tuan di sekelilingnya seperti awan, dan penjaga Raja Pedang Naga. Ayahku, setelah mereka mendapatkan pedang langit, bagaimana mungkin mereka Anda seorang diri? Mengambil risiko besar, dan bertarung dengan tuan-tuan ini untuk membuat hidup atau mati? Sebenarnya, rencana mereka adalah membawa Anda sebagai bidak catur. Jika Anda mati, keluarga Sangguan merasa baik kepada Anda dan membantu Anda membesarkan anak ketiga. Jika Anda lahir, Xiao Sanzi adalah sandera, biarkan Anda melakukan sesuatu untuk Dongzu. Kecuali Zhongzhou dihancurkan, Xiao Sanzi tidak dapat kembali kepada Anda. Tapi yakinlah, saya akan mencoba mengirimnya kembali di masa depan. Menyipit sedikit, Zuo Fan menatapnya dalam dan sedikit mengangguk. Faktanya, Zuo Fan sudah mengharapkannya, tetapi dia mengabaikannya, karena dia tidak merasa senang sama sekali. Siapapun yang menggunakannya benar-benar tidak perlu. Tidak ada kebaikan atau kebenaran dalam persaingan di antara para atasan, hanya untung. Ini adalah kasus dengan Baili Jingwei, seperti halnya Sangguan Feiyun. Bahkan jika Sangguan Feixiong dikenal sebagai klan yang sopan, mengapa tidak? Hanya saja di babak ini, mereka pasti akan kalah karena mereka tidak menyadari bahwa selain mereka, ada pemain lain yang terlibat dalam permainan ini. Di bawah kegelapan musuh, apakah mereka dibenarkan? Dengan tertawa kecil di mulutnya, Zuo Fan mengangguk ringan dan bergumam, terima kasih. Terima kasih tidak perlu. Pendeknya, berhati-hatilah. Jika tidak apa-apa kali ini, aku pasti akan mengirim putra ketiga ke sisimu untuk membantu ayah dan putramu. Tidak, ini reuni keluarga. Menatapnya dengan erat, Sangguan Qingyan membuat suara, dan kemudian berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal dan berjalan kembali. Setelah sosoknya menghilang sepenuhnya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa. Youyu berkata, 3 kecil, keluar, gadis itu sudah pergi. Sebuah cahaya merah menyala melintas, dan 3 tautan kuno muncul di samping Zuo Fan, melihat ke arah di mana Sangguan Qingyan menghilang. Gadis ini benar-benar berkata banyak omong kosong. Sinar dingin melintas di matanya. Zuo Fangsai tertawa terbahak-bahak, aku tidak pernah, aku percaya pada mereka. Kehidupan Lao Su selalu dipegang oleh tangan Lao Su sendiri, dan dia tidak akan pernah menaruh harapan pada siapapun. Tanda seru. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan berbalik dan berjalan kembali, menepuk kepala kecil Ti kuno, mengatakan, ayo, Xiao Sanzi, masih bertindak sesuai dengan rencana semula. Mengangguk sedikit. 3 mata rantai kuno itu mengikuti dengan cermat. Tetapi dari waktu ke waktu dia masih akan melihat ke belakang dan melihat ke mana Yiren menghilang. Chapter 903, Kill a Cardin. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, ayam jago itu belum bersuara, baru saja menyingsing, dan sekelompok orang telah berkumpul di luar gerbang Feiyun Wangfu, semuanya berada di Jinyi Yufu. Temperamen yang mulia,
dan hanya 30 di antaranya yang penuh kegembiraan. Dengan hasil akhir duniawi, sepertinya kantong bumi baru saja keluar dari gunung, dan seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Tetapi itu hanya beberapa alkemis nominal yang dipilih oleh Dan King Conference. Melirik mereka dengan acuh, Bailey Jingwei di bagian atas tidak bisa menahan senyum cibiran. Di matanya, orang-orang biasa-biasa saja ini hanya untuk menutupi rencananya. Setelah ibu kota kekaisaran, itu cukup untuk memberi mereka beberapa tugas untuk menonton api di depan sang alkemis. Hah? Ingin menjadi alkemis kerajaan? Mereka juga layak. Pahami pemikiran Perdana Menteri, berdiri di depan gerbang Istana Raja, melihat Sangguan Fei Yun pergi untuk mereka. Dan memandangi 3 kempis yang telah memikirkan huang tenda terbang mereka sendiri, mereka juga menunjukkan tawa. Menginjak, pada saat ini, dengan langkah kaki yang lembut, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, berjalan perlahan ke arah mereka dari kejauhan. Mencermati, Zuo Fan dan Sangguan Qingyan yang tidak diragukan lagi. Ada senyum yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya, dan Bailey Jingwei melangkah maju dan menggenggam tinjunya. Tuan Gu, apakah keluargamu sudah tenang? Bisakah kita berangkat? Terima kasih, Tuan Perdana Menteri, atas perawatan Anda, keluarga telah tenang dengan baik. Sambil membungkuk dalam-dalam, Zuo Fan dengan hormat menggenggam tinjunya. Dan kemudian berbalik untuk melihat Sangguan Qingyan, yang memiliki perasaan cinta perpisahan. Aku akan ke ibu kota kekaisaran kali ini. Aku takut akan ada cukup banyak waktu. Jaga mereka. Terima kasih sudah ada di sini. Menatapnya dengan cermat, Sangguan Qingyan memiliki 1000 kata di matanya, tetapi dia mengatakannya dengan tidak tepat. Dia hanya bisa mengangguk sedikit dan berkata, kamu bisa yakin bahwa aku adalah bibi dari putra ketiga dan akan merawatnya sempurna, dan kemudian secara pribadi dikirimkan kepada Anda untuk menyelesaikan cinta sepupu-sepupu saya. Dengan napas panjang, Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela nafas, berbalik dan langsung datang ke sisi Bailey Jingwei, dan mengepalkan tinjunya, Perdana Menteri Senior. Kita bisa mulai, oke, semuanya baik-baik saja untuk Tuan. Senyum ringan melintasi sudut mulutnya, Bailey Jingwei berbalik dan melambaikan tangannya, berteriak keras. Mulai, ya, dengan teriakan nyaring, ada lebih dari 100 penjaga di sekitar, mereka semua penguasa jiwa yang meleleh kembali ke Yuan, mengangguk bersama, dan kemudian mengawal pria ini, dan pergi dari sini dengan kekuatan besar. Dan King Sheng, pembunuh pedang naga, tanpa ekspresi dan dijaga dari samping. Pedang Fei Yun, Raja Sangguan Fei Yun dengan hormat mengepalkan tinjunya dan menyaksikan. Hanya Sangguan Qingyan yang sendirian, melihat kerumunan, terutama sosok Zuo Fan berjalan pergi, dan kekhawatiran di matanya tidak bisa berhenti mengungkapkan. Tampaknya melihat apa yang dia pikirkan, Sangguan Fei Yun tidak bisa menahan tawa dan menertawakan keponakannya yang tersayang, gadis kuno. Perjalanan Tuan Gu pasti akan masuk ke kamar dan berada di pangeran kerajaan. Fuluo, Anda tidak harus terlalu khawatir, dan King Sheng dan Tuan Cheng yang mengurusnya. Selama itu bukan kejahatan pemberontakan besar, tidak akan terjadi apa-apa. Anda harusnya bahagia, hahaha. Warna pahit melintasi sudut mulutnya, gangguan Qingyan tidak banyak bicara, tetapi hanya menatapnya, menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, menghela napas, dan berbalik. Menyerahkan pesanan, begitu Perdana Menteri Bailey meninggalkan kota, dia segera menutup gerbang kota dan melanjutkan jam malam kota. Namun, sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, dia berteriak dengan keras dan segera berbunyi, meskipun saat ini, para pencuri itu mungkin telah mengosongkan lowongan yang tiba-tiba dikunjungi oleh Perdana Menteri, dan semuanya menyelinap pergi. Tetapi raja ini tidak akan demi aku, biarkan aku memeriksa dari rumah ke rumah, dan sepenuhnya menyingkirkan pencuri itu. Kota Fei Yun Raja, tidak bisa mentolerir mereka yang ada di keluarga Sangguan untuk terus mengacau. Tubuhnya agak lamban, dan Sangguan Qingyan menunjukkan wajah serius, dan kemudian dia dengan cepat mempercepat langkahnya dan bergegas kembali ke rumah kuno. Melihat bayangannya, yang menghilang secara terus-menerus dalam langkah-langkah kecil, menghilang dengan cepat, mata Sangguan Fei Yun berkedip, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Rencana Perdana Menteri Bailey harus cukup untuk menenangkan hati mereka. Tidak, menurut kata-kata Perdana Menteri, itu harus cukup untuk membangkitkan keserakahan mereka, ya. 1/4 jam kemudian, Sangguan Qingyan segera kembali ke rumah tua itu. Segera setelah dia memasuki pintu, dia buru-buru berjalan ke aula halaman belakang. Di sana, Fei Xiong Sangguan dan sekelompok Master Sangguan sudah berkumpul bersama dan menunggu mata-mata untuk mengembalikan berita. Ayah. Begitu dia melihat sosok Sangguan Fei Xiong, Sangguan memerah dengan asap ringan, dan dia terengah-engah.
Sangguan Fei Yun baru saja mengeluarkan perintah untuk terus memblokir pencarian gerbang kota begitu 100 mil garis lintang dan garis bujur tersisa. Siti mengatakan bahwa kita harus sepenuhnya mengecualikan orang-orang kita. Dan juga mengatakan bahwa kali ini, jika bukan 100 mil garis lintang dan bujur, tidak akan begitu mudah untuk membuka kota, mari kita memiliki kesempatan untuk pergi. Alice tidak bisa membantu tetapi menggigil, Sangguan Fei Xiong harus berbalik, dan melihat tiga master seperti Seon and Srinet, semua mengangguk sedikit. Tampaknya seperti yang kita harapkan sebelumnya, 100 mil garis lintang dan bujur ini adalah untuk urusan pangeran, dan itu hanya datang ke kota Fei Yun. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Selain itu, Sangguan Fei Yun begitu alami sehingga dia pasti tidak ingin istana kerajaannya diserang. Insiden itu keluar, jadi saya menahan Bai Li Jingwei dari seluruh proses dan menunggu mereka pergi sebelum memulai pencarian lagi. Ya, ini memang temperamen Sangguan Fei Yun, dan dia memiliki tatap muka. Dalam hal ini, itu berarti dan Qing Sheng dan Bai Li Jingwei tidak berpartisipasi dalam masalah ini, atau bahkan tidak mengetahuinya. Lawan kita masih hanya satu orang, yaitu Sangguan Fei Yun. Tidak buruk, hebat, kita tidak harus berurusan dengan dua raja pedang dalam satu nafas. Semua orang mendengar itu, dia tidak bisa berhenti mengangguk satu demi satu, dan wajahnya penuh kebahagiaan. Pada saat ini, ada teriakan keras lagi, dan seseorang mendadak masuk di luar pintu. Melihat para gangster di sini, dia tidak bisa membantu tetapi buru-buru membungkuk dan berkata, pemilik rumah Qi. Mereka telah melakukan perjalanan keluar kota dengan ratusan mil 100 mil jauhnya, tidak ada tanda-tanda berbalik dan segera menghilang. Saya pikir saya sudah pergi selamanya. Dan tampaknya mereka sedang terburu-buru, semuanya siap untuk pergi, tidak ada upacara gong dan drum, menunjukkan bahwa Perdana Menteri sedang keluar. Itu bagus, ini menjelaskan mengapa Bai Li Jingwei tiba-tiba akan datang ke kota Fei Yun diam-diam. Sepertinya itu benar-benar karena cedera dan keinginan pangeran. Mengangguk sedikit, Sangguan Fei Xiong dan semua orang saling memandang, dan mengambil napas panjang, bergumam dengan cara ini. Semua keraguan dikesampingkan, mereka hanya melintas penumpang, hanya. Pada saat ini kami sudah pergi, kami tidak perlu khawatir tentang mereka lagi. Saling memandang, semua orang mengangguk sedikit, dan kemudian konsekrasi Seon melintas di mata mereka dan berteriak, yah, karena itu yang terjadi. Keluarga Sangguan kita tidak bisa lagi kehilangan kesempatan yang diberikan hari ini. 3 hari kemudian, mulai. Ya, mengangguk keras, mata semua orang penuh kegembiraan, dan sepertinya kemenangan sudah melambai di depan mereka. Hanya dalam posisi yang tidak mencolok, Sangguan Yulin menunjukkan senyum aneh dan diam-diam menundukkan kepalanya. Di sisi lain, sama seperti semua orang dalam keluarga Sangguan sudah bersiap untuk perkelahian besar. Sekelompok orang yang telah melakukan perjalanan 100 mil dan jarak yang jauh tiba-tiba berhenti dan tidak pernah bergerak maju. Alice mengernyit, Zuo Fan mengetahuinya, tetapi masih menatapnya dengan tatapan bingung, Tuan Perdana Menteri, ada apa, Anda butuh istirahat? Hehehe. Meskipun ini bukan Master of Peerlessness, tapi dia juga seorang kultivator dari ranah kekosongan 8 kali lipat. Semua orang hanya bepergian 1 hari, jadi mengapa tidak istirahat? Sudut mulut sedikit miring, dan ratusan mil garis lintang dan bujur tidak bisa menahan tawa. Menggelengkan kepalanya dengan ceroboh. Alis terangkat, Zuo Fan menatapnya dalam-dalam, dan berkata sambil tertawa itu. Kembali, dengan tatapan dingin, Bai Li Jingwei mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk beberapa poin. Dan memerintahkan beberapa master yang melelehkan jiwa, kamu, kirim 30 atau lebih alkemis ini ke ibu kota kekaisaran, dan orang-orang lainnya, kembali ke kota Fei Yun. Tubuhnya berpura-pura kaget, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum lebar dan tidak mengerti, Tuan Perdana Menteri, apa artinya ini? Hehehe. Tuan Gu, kamu akan tahu sebentar lagi. Mulutku tersenyum di sudut mulutku, dan dengan gelombang Bai Li Jingwei, 2 Tuan Soul Fusion mendatangi Zuo Fan segera. Begitu dia meraih lengannya, dia akan membawanya bersamanya. Tanpa terlihat terkejut, Zuo Fan berkata dengan cemas, Pangeran Bai Li Cheng, apa yang kamu lakukan? Bawa Tuan Tua, kembalilah ke kota dengan kebenaran. Tidak. Kami baru saja keluar dari kota Fei Yun selama sehari. Tidakkah kamu membiarkan seseorang mengawal Master Alkimia kembali ke ibu kota kekaisaran? Aku hanya akan pergi bersama mereka. Jika kamu memiliki masalah mendesak, kamu tidak dapat kembali sendiri? Apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya? Wajahnya sedikit pucat, dan dia tampak terkejut, dan dia tanpa sadar mengeluarkan butiran-butiran keringat dari dahinya. Tetapi Zuo Fan masih berpura-pura kuat dan tenang, dan menjerit. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir dan menggelengkan kepalanya.
Baili Jingwei menatapnya tajam, semua dengan makna konyol di matanya. Tuan Guru, kebenaran membawamu kembali. Tolong tonton pertunjukan yang bagus. Pertunjukan yang bagus, ya. Kilatan di matanya menyala. Baili Jingwei menyeringai, dan berkata pelan, nama drama itu disebut Back to Carbine. Alice tidak bisa membantu gemetar, tubuh Zuofan terkejut, wajahnya benar-benar terpana. Tanpa mengatakan apa-apa, Baili Jingwei melambaikan tangannya, dan penjaga itu berdiri tubuh Zuofan dan dengan cepat kembali ke kota Feiyun. Jadi, tim besar pria dan Tuan Penjaga Perdana Menteri, menghilang dalam sekejap mata, dan diam-diam menyelam kembali ke kota Feiyun. Hanya 2 atau 3 tuan jiwa leleh yang tersisa, dan ada sejumlah alkemis yang tak dapat dijelaskan. Anda melihat saya melihat Anda, mereka semua bingung, saya tidak tahu mengapa. Apa? Bukankah itu akan mengirim kita untuk bekerja di Kaisar, menerbangkan Huang Tengda? Bagaimana bisa kedua orang ini mengawal, sisanya semua pergi? Saya tidak menganggap kita terlalu serius. Lagi pula, bagaimanapun juga, alkemis kerajaan kekaisaran pergi. Pada saat ini, ketika kerumunan masih bingung, para penjaga dari dunia yang melelehkan jiwa yang ditinggalkan untuk menonton mereka berteriak dengan tidak sabar. Wajahnya tidak terasa dalam, dan para alkemis yang bangga ini segera merasa tidak nyaman. Beberapa dari mereka yang cemas sudah marah, dan mereka berteriak, apa pengingatnya? Apakah Anda tahu bahwa saya akan melayani alkimia kerajaan di masa depan? Tuan, apa yang kamu bicarakan? Berani berbicara dengan Lao Su. Sentuh. Namun, dia belum menyelesaikan kata-katanya, itu langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang sepenuhnya. Seorang pengawal perlahan menurunkan tangannya dan menatap mereka dengan dingin, menghina. Perintah Perdana Menteri Senior adalah membuat saya menunggu Anda dan mengirimkannya ke ibu kota kekaisaran. Itu benar. Baili Jingwei tidak memandang rendah mereka sama sekali. Selama mereka tidak melarikan diri, itu sudah cukup untuk membocorkan berita. Pokoknya, hanya dalam 3 hari ini. Dan para alkemis itu, yang melihat darah di depan mereka, benar-benar terpana. Bukankah mereka alkemis royal? Bagaimana penjaga distrik berani melakukan ini pada mereka? Menyembelih mereka seperti menyembelih babi. Ketika mereka tiba di kota kekaisaran, posisi apa yang mereka? Untuk sementara waktu, semua orang dalam keadaan panik, penuh kebingungan, dan tidak ada yang berani berteriak lagi, tetapi di mata mereka kehilangan kegembiraan di awal. Bahkan penuh dengan kematian. Chapter 904, The Night Ride Begins. Tuan Gu, kamu pasti bertanya-tanya mengapa kami akan kembali tiba-tiba. Atau, kamu sudah cukup jelas, hanya menunggu konfirmasi kami, hehehe. Kembali ke istana Feiyun lagi, rasa aslinya masih merupakan aula asli. Di depan meja bundar, Sangguan Feiyun, Baili Jingwei dan Dan Qingsheng berkumpul di sekitarnya, menunjukkan senyum hantu. Terutama ratusan mil garis lintang dan bujur, tersenyum sangat jahat, kata pelan. Alisnya sedikit berkedip. Zuofan juga seorang tokoh film tingkat kaisar. Dia memilah-milah drama dan pura-pura bodoh, jadi dia mengambil napas dalam-dalam. Dia masih berpura-pura kosong, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Perdana Menteri, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, saya tidak mengerti, hahaha. Tidak bisa dimengerti, hahaha. Tuan Gu, kamu tidak perlu berpura-pura lagi sekarang, semua segalanya, dari awal hingga akhir, kami sangat jelas. Pandangan sekilas menyala, Baili Jingwei tidak bisa menahan tawa, dan berkata pelan. Tuan Gu, jika Anda tidak mengerti kata-kata sebelumnya, maka nama-nama Sangguan Feixiong, Sangguan Qingyan dan Sangguan Yulin, Anda semua harus semua pahami. Tubuh tidak bisa membantu tetapi terkejut, kulit Zuofan tiba-tiba menjadi tegang, dan kulitnya juga sedikit ironi, sedikit tenggelam. Menatapnya dengan erat, sebuah lengkungan konyol digambar di sudut mulut Baili Jingwei, Tuan Guru, Anda adalah penyihir alkemis langka. Anda awalnya berada di kerajaan bintang pedang untuk memasuki ruangan, pergi keluar dan memasuki kabinet, Anda bisa mendapatkannya di tangan. Mengapa repot-repot dengan orang-orang ini di mana mereka bersama? Tanpa berbicara, Zuofan menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia adalah hukuman mati yang menunggu vonis, wajahnya abu-abu dan dia tidak bisa membantu menutup matanya. Tampar. Dia perlahan berdiri dan datang ke punggung Zuofan, menepuk lengannya dengan ringan, seolah-olah Baili Jingwei melihat di dalam hatinya, mengungkapkan senyum licik. Menjadi mata-mata pada keluarga Sangguan, menghancurkan fondasi kekaisaran saya, jika itu adalah orang biasa jika ada, saya tidak akan pernah membiarkannya hidup lebih lama. Dengan itu, tangan Baili Jingwei menegang, dan Zuofan merasakan sakit di bahu. Dia tidak bisa menarik pipinya, giginya menyeringai, dan tubuhnya bergerak sedikit, menunjukkan rasa panik pada waktu yang tepat.
Melihatnya dalam-dalam, mulut Baili Jingwei berkedut, mengangguk puas, dan dia sangat senang dengan reaksinya. Tapi Tuan Gu adalah seorang jenius surgawi, langka di dunia. Jadi jika pencuri ini kehilangan nyawanya dengan sia-sia, hatiku sakit dan aku tidak bisa mengungkapkannya. Nafas panjang keluar. Kulit Baili Jingwei tiba-tiba jatuh, dan suaranya juga melunak. Youyu berkata, namun, sakit hatiku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi aku telah kehilangan teman baik yang kukumpulkan. Itu juga rasa sakit kekaisaran, dan saya kehilangan seorang alkemis pejuang. Pada saat yang sama, saya bahkan lebih berterima kasih kepada Anda, dan tidak ada yang di langit untuk menjadi aspiratif. Sangat disayangkan bahwa itu terungkap di hadapan dunia. Kata-kata Baili Jingwei semakin dalam, dan semakin sedih. Ini benar-benar air mata bagi pendengar dan kesedihan bagi pendengar. Langsung ke hati, rasakan hati. Jika Zuofan benar-benar seorang alkemis biasa, setelah mendengarkan kata-kata sepenuh hati itu, ia harus memperlakukannya sebagai orang kepercayaan dan teman dari 8 ibadahnya. Sangat disayangkan bahwa Zuofan juga salah satu yang terbaik dalam perencanaan. Dari sudut pandang profesional, Zuofan ingin memberinya skor penuh. Teknik serangan jantung semacam itu, dengan intimidasi dan persuasi, masuk akal. Tidak heran jika Sangguan Yulin akan dikalahkan olehnya sebentar lagi dan mengkhianati hidupnya segera. Keluarga selama beberapa dekade. 100 mil garis lintang dan bujur ini memang merupakan think tank pertama dari bintang pedang. Itu sebenarnya tidak sederhana. Namun, meskipun dia kuat, Zuofan tidak lemah. Yang paling penting adalah bahwa Zuofan sama sekali bukan ahli alkimia yang setia. Sikap sok sahabatnya ini tidak bisa membuatnya terkesan. Namun, itu adalah satu hal untuk tidak terkesan, itu adalah hal lain yang perlu terkesan. Jelas, situasi Zuofan saat ini adalah yang terakhir, ia perlu turun. Tepat, mil garis lintang dan bujur memberinya langkah waktu ini. Jadi, mata Zuofan bergerak, berlinangan air mata, dan dia menatapnya dengan emosi. Perdana Menteri Senior, dengarkan kata-kata Jun, dan baca 10 tahun buku. Master Cheng benar-benar orang kepercayaan Gu, jika Anda dapat bertemu dengan orang dewasa sebelumnya. Jika demikian, bagaimana mungkin Gumo, bagaimana, sayangnya. Dengan segenggam kepalaan, wajah Zuofan penuh penyesalan, dan dia sepertinya membenci dirinya sendiri karena naik kapal pencuri yang salah dan menunda masa depannya. Saling memandang, Baili Jingwei dan Sangguan Feiyun keduanya menyeringai, dan kemudian Baili Jingwei melambaikan tangan mereka dan tertawa kecil, sejak melihat Tuan Kuno. Jingwei telah menganggap Tuan Kuno sebagai sahabat. Sekarang Tuan Kuno hanya saja perjalanan itu salah, dan itu tidak menyebabkan kerusakan besar. Ini belum terlambat. Jingwei menjamin bahwa selama Master Kuno bekerja untuk kekaisaran di masa depan, bahkan jika dia berada di posisi Perdana Menteri, dia akan dengan senang hati menukar dengan orang-orang di item. Tuan Perdana Menteri, Anda benar-benar orang tua saya yang terlahir kembali. Alis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, wajah Zuofan semakin tergerak, dan bahkan ada air mata di nadanya. Dan ada air mata di matanya. Baili Jingwei menatapnya, tetapi perlahan-lahan dia melambaikan tangannya. Tidak relevan, jadi sekarang, dapatkah Tuan Gu berbicara dengan Jingwei tentang pergerakan orang di sana? Itu tentu saja. Karena Tuan Perdana Menteri memberi kesempatan kedua untuk dilahirkan kembali di masa depan, bagaimana mungkin aku tidak tahu harus berbuat apa dan memberikan kepadamu? Seperti itulah mereka, Tanpa daya menggelengkan kepalanya, mata Zuofan hilang, tetapi lebih banyak kebencian. Baili Jingwei sedikit bingung, tetapi kemudian, ketika dia mendengar akun Zuofan, dia secara bertahap memahaminya, dan dia tidak bisa menahan rasa marah di matanya. Yah. Kelompok orang-orang biasa-biasa saja ini yang tidak tahu talenta hebat, bahkan ingin gunakan Tuan sebagai putra hidup dan mati. Juga gunakan sandramu sendiri untuk mengancammu, itu benar-benar musuh dan pembalasan, penuh kebencian. Siapa bilang tidak? Pada waktu itu, aku tidak tahu mereka adalah orang seperti ini. Kupikir aku punya seorang paman. Aku akan ditemani oleh kerabat. Sampai 2 hari yang lalu, Sangguan Qingyan memberitahuku bahwa, dia orang yang baik. Gadis, Zuofan bergumam panjang. Dia meliriknya dalam-dalam, mata Baili Jingwei berkedip dan sedikit mengangguk. Tuan Gu yakin, kami pasti akan meledakkan mereka kali ini dan membiarkan Tuan Gu bernafas. Sekarang Anda kembali ke kamar Anda untuk beristirahat dan menunggu kemenangan kita besok berita. Dan putraku, tenang, Ling Lang akan dilindungi. Mengangguk sedikit, Zuofan menghela nafas dan pergi dari sini dikelilingi oleh 2 penjaga. Setelah sosoknya benar-benar menghilang, Sangguan Feiyun memandang Baili Jingwei dan berkata dengan ringan, Tuan Perdana Menteri, Tuan Kuno ini benar-benar menyerah.
Tuan Gu tidak terlalu dekat dengan orang-orang itu, dan baru saja memperbarui pencerahannya dengan lidahnya yang tidak terluka. Itu seharusnya datang kepada kita. Matanya menyipit sedikit, beberapa ratus mil garis lintang dan bujur sedikit berpikir, dan ada suara samar, dan apa yang dia katakan kepada kita sekarang kira-kira sama dengan batu giok yang kembali dari Sangguan Yulin, kecuali bahwa Sangguan Qingyan mengatakan apa yang dikatakannya. Anak itu belum melaporkannya, tapi itu normal. Bagaimana dia bisa tahu tentang urusan pribadi mereka berdua? Dan rencana Sangguan Feixiong untuk hidup dan mati diperkirakan akan dibahas dengan anggota keluarga senior larut malam, dan bahkan junior seperti Sangguan Yulin bahkan tidak akan tahu. Iya, aku percaya ini. Mengangguk dalam-dalam, Sangguan Feiyun berkata dengan ringan, hal lama Sangguan Feixiong biasanya salah, tetapi ketika dia bertemu dengan kepentingan besar keluarga, dia tidak peduli dengan segalanya. Munafik penuh, hei, tidak bisa mengatakan itu. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Bai Li Jingwei tidak bisa menahan tawa, tidak dalam posisinya, tidak mengejar politiknya. Karena dia adalah kepala keluarga Sangguan, tentu ada beberapa hal yang mengambil kepentingan keluarga terlebih dahulu. Aku bisa mengerti ini. Hahaha. Feiyun Sword King, kamu cukup paranoid untuk saudaramu. Dengan dengusan dingin, Sangguan Feiyun menoleh, wajahnya penuh kemarahan, dia berhenti berbicara. Bai Li Jingwei tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara, tetapi hanya menatap ke arah kepergian Zuofan, dan sudut mulutnya menyilang, Master Alkimia ini akhirnya kembali ke hatiku. Aku telah menembak dengan Bai Li Jingwei dan tidak pernah gagal. Hahaha. Bai Li Cheng, Perdana Menteri. Pada saat ini, dan Qing Sheng, yang telah menyaksikan kemampuan akting Mada Biao dari kedua belah pihak, berkata diam-diam pada saat ini. Tetapi pada saat ini ia berkata, jika Tuan Kuno sudah bisa percaya, orang yang mengawasinya. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menyela kata-katanya. Mata Bai Li Jingwei menyala dengan dingin dan berkata dengan dingin, faktanya adalah satu hal, tetapi perlu yang lain. Dia hanya yakin di sana. Orang-orang, bahkan jika kita semua mempercayainya, orang-orang yang mengawasinya tidak bisa mundur. Lagi pula, ini hanya hari ini, saya tidak ingin rencana saya ditinggalkan karena sedikit kelalaian. Meliriknya dalam-dalam, Sangguan Feiyun dan Dan Qing Sheng saling memandang, dan keduanya mengangguk sedikit. Ratusan mil dari garis lintang dan bujur, benar-benar bijaksana dan bekerja tanpa meneteskan. Tetapi pada saat yang sama, Zuofan, yang berada di bawah tahanan rumah di ruangan itu dan hanya 2 atau 3 tuan dari guru yang melelehkan jiwa di luar pintu, juga menunjukkan senyum aneh pada saat ini. Rencananya, berjalan dengan baik. Larut malam keesokan harinya, Sangguan Feixiong membawa sekelompok tuan dari keluarga Sangguan, yang sudah di luar ruang tim, menatap Zongtian Mingyu, melambaikan tangannya, dan berteriak. Pergi, ya, dengan kepalaan mengepal, orang-orang seharusnya berbarengan, dan kemudian mereka dengan cepat terbang ke langit seperti elang burung hantu di malam hari. Dan bergabung ke dalam malam yang tebal, sebuah tim, barisan, seperti pemangsa di malam hari, langsung ke awan Wangfu melemparkan dirinya sendiri. Melihat bahwa semua pemimpin tingkat tinggi telah pergi, Sangguan Yulin berbalik untuk melihat Sangguan Qingyan di samping, mengangguk, dan tertawa ringan. Yaner, Paman, mereka telah berangkat. Setelah kekacauan di sisi Wangfu bersama, gerbang kota akan santai. Kemudian gunakan kesempatan untuk menyelam dan bertemu dengan pamanmu di tempat yang ditentukan. Yah, aku mengambil Xiao Sanzi. Mengangguk sedikit, Sangguan Qingyan segera berbalik dan berlari ke halaman belakang untuk menemukan Ti Kuno. Melihat adegan ini, wajah Sangguan Yulin tenggelam, dan dia merasa tidak nyaman. Adikmu, itu bukan putramu, apa yang kau pedulikan? Namun, ketika dia penuh dengan fitnah, asap ringan Sangguan berteriak dari halaman belakang, dan kemudian berlari, itu tidak baik, hal-hal besar tidak baik. Yaner, ada apa? Apa yang terjadi? Sangguan Yulin berkata dengan cepat. Dengan terengah-engah, Sangguan Qingyan panik, Sanzi kecil. Dia pergi, potong, bocah itu, aku benar-benar dalam kesulitan. Bocah kentut kecil ini kehilangan dirinya sendiri, kita tidak peduli padanya, waktu tidak menunggu siapapun. Mengabaikan mulutnya dengan menghina, Sangguan Yulin mengucapkan kata-kata dingin. Meliriknya dengan marah, Sangguan ringan membenci, bagaimana kamu bisa mengatakan itu, dia masih anak-anak, ayahnya tidak ada, dan dia sendirian dan tak berdaya. Bagaimana kita bisa meninggalkannya lagi? Jangan lupa, ayahnya adalah pahlawan keluarga kami. Pahlawan kentut, tidak akan setelah malam ini, hehehehe. Dengan tak berdaya memutar matanya, Sangguan Yulin tersenyum dalam hati. Drama malam ini, Bai Li Jingwei telah mengatur segalanya untuknya,
dan semua pejabat tingkat tinggi dalam keluarga Sangguan telah dimusnahkan. Gu Yi, yang adalah seorang pengkhianat, akan selalu diburu oleh Dongzu, dan akhirnya ia harus berkomitmen pada kediaman Perdana Menteri. Generasi muda yang melarikan diri kembali dalam operasi ini akan dipimpin oleh Sangguan Yulinnya untuk menghidupkan kembali keluarga Sangguan. Kemudian sebagai mata-mata di Zhongzhou, ia bekerja sama dengan bagian dalam dan luar kerajaan pedang untuk menyatukan Dongzhou. Pada saat itu, Sangguan Feiyun adalah penguasa Dongzhou, ia berada di bawah satu orang, di atas 10.000 orang, pemandangan seperti apa, hahaha. Iya, tidak bagus, namun, Sangguan Yulin tidak berniat untuk menyelesaikan paruh kedua hidupnya yang gemilang, tetapi teriakan terdengar lagi. Anak ketiga kecil pasti berpikir bahwa ayahnya masih di istana dan pergi untuk menjalankan ayahnya. Lagi pula, berita tentang ayahnya pergi saya tidak memberitahu dia bahwa ayahnya tidak akan membiarkannya memberikannya, takut kalau dia tidak akan menyerah, anak ini. Saya harus pergi ke istana untuk menemukannya. Yaner, paman, mereka menyerang istana. Sekarang istana ini sangat berbahaya. Kamu tidak bisa pergi, pegang erat-erat tangan Sangguan Qingyan, dan Sangguan Yulin buru-buru berkata. Ketika dia mengguncang lengan bajunya dengan keras, Sangguan dengan ringan melepaskan diri darinya dan menarik kakinya menjauh dan berlari. Ini berbahaya, aku ingin lebih lagi. Dia hanya anak-anak. Dengan mengatakan itu, sosok Sangguan Qingyan hilang. Melihat adegan ini, Sangguan Yulin menggertakkan giginya, menghela nafas dan bergegas untuk mengikuti. Tetapi yang tidak diperhatikan oleh mereka semua adalah bahwa di samping sebatang pohon besar tidak jauh dari mereka, sosok merah dan lembut berdiri diam di sampingnya. Dan matanya penuh rasa bersalah. Ayahku dan aku akan menginjak mayatmu untuk menyelesaikan misi, tetapi kamu masih harus menyelamatkan hidupku. Ayah, bahkan jika bibimu terbunuh, diperkirakan kamu tidak akan menembak, maka... Kelopak matanya bergetar sedikit, tiga mata rantai kuno berbalik, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan menghilang. Chapter 905, Instant Breakthrough. Mengambil keuntungan dari penutup malam yang gelap, sesosok yang kuat segera melewati dalam cahaya bulan yang kabur dan langsung menuju ke sebuah rumah besar. Sebuah plakat menggantung di rumah, dengan 4 huruf besar tertulis, Feiyun Wangfu. Sebuah tim penjaga penghangat jiwa yang bersemangat menghembuskan napas, berpatroli di luar untuk menyaksikan pergerakan di sekitar dan mempertahankan keamanan di sekitar istana. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya, Sangguan Feixiong memperhatikan para penjaga yang baru saja mengambil alih, dan kebetulan berjalan bergantian di depan istana. Ketika dia tidak begitu waspada di hatinya, dia melambai dengan keras. Tiba-tiba, ratusan tuan hitam dari keluarga Sangguan bergegas berbarengan, dan mereka siap untuk mengirim kejutan. Tiba-tiba, seperti guntur dan ledakan, gunung itu bergetar. Ratusan Master Guiyuan yang melelehkan jiwa bergabung untuk bertarung bersama, seolah-olah bergegas ke gunung dan menuruni laut, meremas pergi ke penjaga. Para penjaga itu tidak punya waktu untuk merefleksikan apa yang sedang terjadi. Itu adalah stagnasi yang tiba-tiba, dan wajahnya ngeri, dan tidak ada lagi suara, karena tekanan datang kepada mereka dalam sekejap. Murid-murid itu menyusut dengan ganas, dan mata para penjaga itu sudah memerah, dan mereka ketakutan. Segera setelah itu, ledakan keras terdengar, dan semua penjaga meledak dalam sekejap mata, yang berubah menjadi darah dan air, memercik dan menghilang. 2 tim orang, 40 atau 50 orang, hampir seketika, semua mata berkedip, tanpa meninggalkan mulut hidup. Serangan cepat dari tuan-tuan keluarga Sangguan telah mencapai hasil yang luar biasa. Sebagai starter, serangan malam ini pada Feiyun Wangfu membuka awal yang agak memuaskan. Tiba-tiba, sekelompok tokoh diikuti oleh, dan mayat genangan darah diabaikan, dan mereka tiba-tiba meledak ke istana. Bergemuruh, buntut kuat menyebar dan mengejutkan seluruh istana. Di ruangan yang gelap, cangkir teh di atas meja bergetar dan bergetar. Telapak tangan ramping melengkung perlahan, mengangkat perlahan, melengkung beberapa kali, dan mengambil beberapa tegukan melalui mulut. Itu adalah senyum aneh. Kandil redup di sebelahnya perlahan mendekat, mencerminkan wajah tampan pria itu, tetapi itu adalah Perdana Menteri, dan tidak ada keraguan bahwa garis bujur dan garis lintang 100 mil. Dan tubuhnya, yang tersembunyi dalam sosok gelap yang tidak bergerak, ada ratusan orang, tetapi mereka semua adalah penguasa jiwa yang meleleh kembali ke alam Yuan. Tuan Perdana Menteri, mereka ada di sini. Seorang petugas dekat memegang kandil memancarkan napas yang kuat. Pada pandangan pertama, dia adalah master di akhir periode Guiyuan, membungkuk untuk melihat Baili Jingwei dengan hormat. Ujung-ujung mulutnya menyunggingkan senyum acuh tak acuh, Baili Jingwei menutup matanya dengan lembut, dan berkata, tidak masalah,
biarkan mereka mendekat, hehehe. Dengan sedikit mengangguk, pria itu membungkuk pada perintahnya, menarik kandil, dan mundur. Wajah aneh Baili Jingwei tersembunyi dalam tinta gelap lagi, dan warnanya tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi orang yang terus menarik mangkuk teh suara jingle, seperti lonceng kematian. Membuat orang mendengarkan, dan ada perasaan dingin di dalam hati. Seseorang dengan paksa masuk ke istana dan dengan cepat membuka penjaga untuk melindungi keselamatan Raja Pedang. Bumi masih bergetar tak terkendali, dan seluruh istana juga bergetar. Seseorang yang tampaknya adalah pemimpin penjaga, mengguncang tubuhnya, panik dan dengan cepat meraung. Orang-orang lainnya mendengarkan dan mengangguk dengan cemas, menjepit tangan mereka bersama-sama, dan wajah mereka benar-benar putih. Tapi ini bukan karena serangan musuh yang tiba-tiba, tetapi karena adegan horor yang telah berkenalan terjadi lagi di depan mereka. Mereka masih ingat betul bahwa 2 bulan yang lalu, sekelompok orang yang sama masuk ke istana dan membuat keributan besar, dan pergi lagi. Karena alasan ini, Raja Pedang Fei Yun sangat marah dan langsung mengeksekusi ratusan penjaga jiwa yang bertugas malam itu, sehingga kekosongan kota Fei Yun meningkat tiba-tiba, harga perumahan anjlok. Dan ratusan keluarga pernah dijaga oleh istana kerajaan yang dulu tak tertandingi, semalam runtuh, melarikan diri, dan keluarga itu hancur. Orang sering mengatakan bahwa sahabat seperti sahabat, tetapi tidak mudah untuk melakukan hal-hal di bawah Raja Pedang. Kali ini, ketika tiba giliran mereka untuk melakukan tugas itu, mereka menyusul serangan para pencuri lagi, dan itu benar-benar cetakan berdarah. Anda berkata, kalian, jangan datang ke sini lebih awal, dan jangan datang terlambat, tetapi pada saat ini, saya datang ke sini ketika saya sedang bertugas. Bukankah saya datang untuk menyakiti Laozi secara khusus? Kebencian macam apa yang dimiliki Laozi dengan Anda? Apakah Anda harus menangkap poin ini dan fokus pada Laozi? Hati setiap orang penuh dengan kebencian, tetapi tidak ada cara, mereka tahu bahwa ini adalah nasib buruk mereka, dan ketika mereka menemukan pengingat yang menyedihkan ini, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah melakukan pekerjaan mereka dengan baik, untuk menghentikan pelecehan pencuri ini. Dan mereka tidak boleh dapat kembali ke mantan pelatih 2 bulan lalu. Bas. Gelombang tak terlihat menyebar. Di bawah meterai banyak penjaga Wangfu yang bekerja bersama-sama. Pesona yang tak terlihat akhirnya bangkit perlahan, membungkus halaman dalam Wangfu di dalam. Dan gelombang intrusi yang kuat. Pencuri benar-benar terpisah. Melihat adegan ini, wajah semua penjaga segera menunjukkan senyum lega. Kali ini mereka tidak kehilangan tugas dan pencuri tidak bisa masuk. Tetapi mereka tidak menunggu senyum mereka muncul sepenuhnya, mengoceh, tetapi 3 suara pecah tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, sosok ketiga lelaki tua itu muncul di depan mereka semua. Di seberang pesona yang tak terlihat yang berangsur-angsur naik, mata seorang lelaki tua melotot, dan dia sedikit mengangguk. Untungnya, barisan penjaga belum sepenuhnya dibuka. Itu sangat mudah. Lagi pula, ketiga lelaki tua itu saling memandang, semua menunjukkan senyum gusar, dan kemudian mencetak simpul di tangan mereka. 3 telapak tangan terhubung erat dalam postur yang agak aneh. 3 jari telunjuk mereka bertiga juga menonjol dari telapak tangan mereka, terjerat bersama. Dan energi mengerikan terus-menerus mengalir di antara 3 jari. 3 talenta bergabung untuk menghancurkan langit, dan langit mengubah pedang menjadi awan luan. Dengan teriakan nyaring, ketiga telapak tangan menunjuk ke depan bersama, Tetapi melihat taji yang tajam, pedang 3 jari dari 3 tetua bergegas keluar seperti pedang ilahi yang jatuh dari langit, dan segera mengenai pesona pelindung yang belum ditutup di masa depan. Boom! Suara keras lainnya tiba-tiba meletus. Para penjaga yang membela istana raja dan para penjaga mulai dengan lebih dari 300 orang. Sebelum mereka bisa melawannya, mereka harus segera memecah, dan bahkan pangkalan susunan dikejutkan oleh kekuatan besar ini. Gemuruh, ledakan serial, tidak ada lagi. Gelombang kejut yang kuat menyapu seluruh, mengejutkan para penjaga untuk berdarah dan menghancurkan hati mereka. Para penjaga yang baru saja mengembalikan 3 atau 400 orang telah kehilangan 3/4, dan lebih dari 300 orang tewas bersama. Bahkan puluhan yang tersisa dari mereka semua adalah guru guyuan, tetapi mereka juga terluka parah, dan hematomesis lebih dari 3 liter. Pada saat ini, ketika mereka melihat sekeliling, orang-orang ini hanya bisa menatap mata mereka, dan mereka ketakutan. Karena pada saat ini, puluhan mil di sekitar istana hancur total. Paviliun dan paviliun pada hari kerja dan paviliun Sweet Shehu semuanya berubah menjadi lalat abu-abu pada saat ini. Terutama tempat di mana Jian Mang melewati jauh, dan hampir tidak ada kekayaan. Semua tempat yang dilewatinya berubah menjadi bubuk, menghilang tanpa jejak, dan bentuk aslinya tidak terlihat sama sekali. Desis.
Tidak bisa menahan nafas, para penjaga yang tersisa semua memandangi tiga lelaki tua dengan wajah ketakutan, dan wajah mereka putih. Di mana ketiga lelaki tua ini? Sama seperti Guiyuan Jingxiu, tiga orang tua ini terlalu kuat untuk bergabung. Diperkirakan bahwa bahkan jika Raja Pedang itu dekat, mereka tidak bisa menahannya. Namun, mereka masih harus menunggu mereka untuk memahami apa yang terjadi. Keliru. Ada aliran bayangan hitam yang terus-menerus dan ratusan orang semuanya adalah penguasa Guiyuan. Bergegas. Jangan katakan apa-apa, tembak saja, mematikan. Jadi, ketiga lelaki tua itu baru saja membuka jalan, dan mereka tidak ingin memulai lagi. Seseorang mulai membersihkan puing-puing ini untuk mereka. Meskipun potongan-potongan lain-lain juga adalah tuan dari Guiyuan, tetapi setelah kejutan luar biasa setelah itu, kekuatan mereka sangat berkurang. Tetapi mereka sama sekali bukan lawan dari elit Sangguan. Namun, pekerjaan 3 kali, 5 kali dan 2 kali, dalam tangisan meratap, tuan-tuan istana yang tersisa, semua mati dalam keputusasaan, berlalu dengan cepat. Melihat semua ini, Sangguan Feixiong tersenyum puas. Meskipun mereka juga kehilangan 10 orang kuat Guiyuan selama periode ini, dibandingkan dengan jumlah musuh yang dipenggal, mereka mengambil keuntungan besar. Terutama kali ini mereka meminta kata cepat. Apakah itu serangan di halaman depan Wang Mansion, atau garis pertahanan kedua ini, mereka tidak memiliki banyak masalah dan hampir pergi jauh-jauh. Itu sangat halus sehingga dia tidak pernah memikirkannya pada awalnya, dan dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Terus seperti ini, mereka masuk ke pavilion Lang Huasui, dan setelah memenangkan pedang yang beruntung, diperkirakan Sangguan Feiyun tidak punya waktu untuk datang, hahaha. Sambil tertawa keras di dalam hati, Sangguan Feixiong melambaikan tangannya dengan keras, dan dia segera meledak dalam kemarahan, pergilah. Jangan pernah terlalu banyak cinta. Ya, semua orang mengangguk dengan ganas, dan mereka semua bersemangat dan tidak bisa berhenti mengalir. Karena serangan ini begitu lancar sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan tugas segera dan pulang ke rumah untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka. Jadi, semua orang melangkah, terus maju ke depan, kecepatannya cepat, wajahnya berani dan tak terkalahkan. Tampaknya saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. Mereka telah tak terkalahkan, tapi apa yang mereka tidak tahu adalah, semua hal ini sudah menjadi umpan, mereka mengebor ke dalam saku tanpa akhir. Di sisi lain, Sangguan Qingyan mengejar di depan gerbang Wang Mansion dan melihat lautan mayat yang hancur dan keheningan di luar Wang Mansion. Dia tahu bahwa ayahnya telah memimpin klan ke dalam serangan dan tidak bisa membantu tetapi terlihat lebih bermartabat. Melihat pemandangan ini, huru-hara di istana pasti sangat tragis. Jika anak ketiga dan seorang anak terlibat di dalamnya secara tidak sengaja, bagaimana mungkin ada cara untuk hidup? Saya takut orang akan meremehkan dan menyakitinya, tetapi akibatnya penyelam yang kuat di mana-mana sudah cukup untuk membunuh anak itu. Berpikir seperti ini, alis Sangguan Qingyan bahkan lebih berkerut, dan dia melihat jauh ke dalam. Murid-muridnya sedikit bergetar, dan dia tampak ragu, tetapi segera matanya yakin, dan dia akan melangkah jika dia melangkah. Yaner, tidak. Namun, pada saat ini, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar, dan sosok Sangguan Yulin jatuh kepadanya lagi, meraih lengannya dengan keras, dan wajahnya penuh kecemasan. Sekarang paman bertarung di istana Wang. Tuan dari jiwa yang meleleh semuanya adalah umpan meriam, dan tuan dari Guiyuan juga tidak dapat menyelamatkan hidup mereka. Jika kamu adalah seorang virtuoso, kamu hanya bisa masuk ke jalan buntu. Apakah kamu ingin mengambil nyawamu sendiri? Alisnya sedikit berkedip, Sangguan Qingyan dengan lembut menggigit bibir Zhu, tetapi pada akhirnya dia masih mengertakkan giginya dengan keras, dan melangkah maju untuk masuk. Tidak. Karena aku sangat berbahaya ketika aku masuk, bukankah anak ketiga lebih berbahaya? Terserah dia untuk membunuhnya. Sayangnya, anak beruang itu dalam kesulitan. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Sangguan Yulin membenci suaranya, tetapi mata Sangguan Qingyan masih tegas. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit berpikir, dan melanjutkan, Yaner, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pertimbangkanlah untuk pamanmu. Ini adalah Feiyun Wangfu. Paman tidak akan pernah tinggal selama beberapa saat setelah penggerebekan, dan harus mundur dengan cepat. Para guru Guiyuan ingin berlari, tidak ada yang bisa berhenti, dan kultivator jiwa juga baik untuk mengatakan. Tetapi jika Anda adalah seorang praktisi virtual, Anda hanya dapat menyeret kaki belakang Anda ketika Anda masuk. Paman Master, bukankah dia begitu lelah sehingga dia pergi ke bahaya? Sebagai seorang anak, bagaimana Anda bisa menanggungnya? Tubuhnya agak lamban, dan Sangguan Qingyan akhirnya ragu-ragu, tetapi segera dia memiliki pandangan tertentu, dan dia bersikeras, aku tahu, aku tidak akan membiarkan ayahku menemukanku.
Jadi aku pergi ke Xiao Sanzi dan mengambilnya segera. Jika itu benar-benar karena kematian ini, aku juga mengenali. Siapa yang membiarkan? Aku bibinya. Kelopak mata ringan mengangkat, asap cahaya Sangguan menjabat tangannya, tiba-tiba memisahkan diri dari keterikatan Sangguan Yulin, dan tiba-tiba bergegas ke istana. Melihat semua ini, Sangguan Yulin menghela nafas tanpa daya dan harus mengikuti. Tetapi pada saat mereka masuk, sebuah tenda merah mengikutinya dan masuk ke dalamnya. Hanya aliran darah tak berujung yang masih mengalir di tanah, menunjukkan semangat kematian dan keheningan, tidak ada yang tertarik.